Halo Sobat Malam pemirsa, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Info Dunia. Informasi dari berbagai penjuru dunia akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, simak informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi Info Dunia kali ini. Petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk memeriksa barang-barang yang akan keluar dari negara tersebut. Salah satu peran utama mereka adalah menghalangi pengiriman kendaraan curian ke Afrika yang sering dikirim melalui pelabuhan Baltimore di negara bagian Maryland. Lembaga Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika CBP punya tugas sulit, yakni mencoba mencegat semua mobil curian yang keluar dari negara ini. Di pelabuhan Baltimore, petugas menemukan ratusan mobil curian setiap tahun, sebagian besar menuju ke wilayah tertentu di dunia, menurut Adam Rodman dari CBP. I'd say 90 to 95% of every one of our stolen automobiles is headed to West Africa. Pencurian mobil adalah masalah yang terus meningkat di seluruh Amerika, menurut guru besar kriminologi dari Universitas Miami, Alex Piqueiro. There are people who are stealing cars and car parts to sell them very quickly in the local markets. And then there are people literally stealing cars and literally putting them on containers and selling them, shipping them all over the world, not just to Africa, but also to the Middle East and to Asia. CBP menggunakan mesin sinar X raksasa untuk memindai kontainer dan menentukan apakah kontainer itu mencurigakan dan harus dibuka. Manifest kontainer ini tidak mencantumkan kendaraan apapun, menurut Direktur CBP di Pelabuhan Baltimore, Adam Rodman. It's supposed to be only household goods in there. In this example, there's at least 3, probably 4 cars in that container. This container we just opened today, the vehicle on the top here, that Honda, we've already verified through the VIN number that car is stolen. There is 2 more in the back. Menurut penegak hukum, para penjahat sering menyewa mobil untuk jangka 30 hari, lalu membawanya langsung ke dalam kontainer dan menempelkan VIN, yakni nomor identifikasi kendaraan yang palsu di atas yang asli. Mobil ini tidak akan dilaporkan sebagai mobil curian selama 1 bulan. Dan pada saat itu, mobil mungkin sudah berada di atas kapal di laut lepas. Adam berharap bisa mencegat mobil-mobil itu sebelum berangkat. We noticed that the check digit on the VIN doesn't match what's supposed to be on a Ford truck. Pihak berwenang di beberapa negara di Afrika kini bekerja sama dengan Interpol untuk mencoba menyita kendaraan curian yang berhasil lolos dari pemeriksaan di pelabuhan Amerika. Namun kerjasama itu tidak konsisten menurut Profesor Piqueiro. Some governments will play nicer and other governments won't. You can't search every container. That's why the security at the port is so critically important. Dengan banyaknya pembeli yang mencari diskon dalam membeli mobil bekas dan seringkali tanpa bertanya asal-usul kendaraan, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi perlambatan dalam peredaran global kendaraan curian. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 10 Februari lalu ini menandatangani perintah Presiden yang melarang penggunaan sedotan kertas oleh pemerintah federal. Di mana juga kebijakan ini menggugurkan rencana pemerintahan sebelumnya yang ingin beralih ke penggunaan kemasan ramah lingkungan tanpa plastik. Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi presiden yang mendukung pemakaian sedotan plastik 10 Februari lalu. Ini berkebalikan dari upaya pemerintahan sebelumnya untuk mulai kurangi sampah plastik. We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation. So we're going back to plastic straws. I think it's okay. Impres ini dapatkan beragam reaksi. Sebagian pelanggan setuju atas alasan kepraktisan penggunaan sedotan plastik. Drink my margarita with a paper straw, but before I finish my drink, it was already destroyed. Horrible in your mouth. I think it's not gonna save the world of straw. That's my opinion. I mean, if you wanna enjoy your drink, you wanna drink that with the straw. The paper straw is just melting your mouth like a toxic vapor in your body. Nah, di restoran-restoran New York masih lumrah ditemukan sedotan plastik seperti yang saya temukan di restoran di kawasan East Village ini.
Impres dari Presiden Donald Trump ini juga kemudian membatalkan upaya dari pemerintahan sebelumnya Joe Biden yang ingin mengurangi sedotan plastik dan juga sampah plastik sekali pakai lainnya secara bertahap hingga tahun 2035. Peralihan sedotan plastik ke sedotan kertas adalah bagian dari kampanye lingkungan yang mengkhawatirkan dampak buruk dari sampah plastik. Sampah plastik butuh 200 tahun untuk terurai, menurut LSM Lingkungan World Wildlife Fund. Plastic production is on track to double by 2040. That means more toxic chemicals in the environment, in our bodies. It means more climate change. It means more plastic waste in the ocean. Impres Trump kali ini ditentang oleh kelompok pro lingkungan. This is a very small part of a broader anti-environmental agenda out of the Trump administration. They are very committed to increasing the drilling for fossil fuels. They are appointing people at the Federal Environmental Protection Agency who used to work for the chemical industry, the fossil fuel industry. Pemerintahan Trump juga telah bawa Amerika keluar dari perjanjian iklim Paris, langkah yang juga sempat diambilnya pada jabatan periode pertamanya. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, penduduk Washington DC dapat mengurai biaya listrik dengan memanfaatkan program energi surya dari pemerintah. Meskipun kontribusi tenaga surya terhadap pasokan listrik nasional baru sekitar 6%, peminatnya di Amerika Serikat terus bertambah. Ini adalah panel surya komunitas. Orang-orang di sebuah perumahan di Washington DC ini bisa menghemat tagihan listrik mereka hingga 50% karena mereka berlangganan tenaga surya yang dihasilkan panel-panel ini. Ada 557 rumah yang berlangganan tenaga surya di Fairfax Village di Washington DC. Energi yang dihasilkan panel-panel surya ini bisa dipantau lewat aplikasi. Dari aplikasi terlihat musim panas hasilkan lebih banyak energi dibandingkan musim dingin seperti saat ini. Untuk memaksimalkan penggunaan lahan, panel-panel surya komunitas tidak hanya dipasang di atas permukaan tanah, tetapi juga di atas atap-atap perumahan warga. Ada lebih dari 4.700 panel surya di lokasi ini. Semua energi yang dihasilkan dialirkan ke jaringan listrik kota. Lalu, pelanggan dapat potongan pada tagihan listrik mereka. Victor Ramos adalah salah satu warga yang telah berhemat lewat program tenaga surya. So that's the best part because so this is my first home. When I first got the house, it was about May of 2023. And that year, in some months when it was really hot, the electrical bill can go up to like $150. Kini, Victor kadang hanya bayar biaya administrasi pada tagihan listrik rumahnya sebesar $5 atau Rp81.000. Because the solar will basically extra produce during summer times. And when it gets to the cold months, there's an extra production that the solar panels did. And it can be reflected on those winter months. Victor tidak berlangganan panel surya komunitas, tapi pasang panel surya bersubsidi di atap rumahnya yang juga terhubung ke jaringan listrik kota. Kedua program itu adalah program pemerintah AS bernama Solar for All atau tenaga surya untuk semua. Ada sejumlah syarat untuk ikuti program ini. Salah satunya pendapatan di bawah jumlah tertentu untuk menarget warga berpenghasilan rendah. There are many stories where these solar panels and even these programs are available to help residents reduce their electricity bills, and those funds can go somewhere else, whether it's their medical bills, their groceries, other bills, helping save for college if they got a kid. Namun program ini kini terancam. Pasca dilantik, Trump tanda tangani Impres tentang energi yang memerintahkan Badan Federal menyetop pencairan dana terkait UU Transisi Energi yang dibuat oleh Joe Biden. Termasuk $7 triliun atau 112 kuadriliun rupiah untuk dana program Solar for All yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan AS atau EPA. Pemerintah AS ingin prioritaskan lagi energi fosil. To further defeat inflation, my plan will terminate the Green New Deal, which I call the Green New Scam, greatest scam in history probably, a $10 trillion scam that we waste, we throw like throwing money right out the window. Tapi banyak negara bagian pendukung Trump yang juga diuntungkan dari program tenaga surya. The sun shines on everybody doesn't
care what political party you support. And I think one of the reasons that solar is popular across the partisan divide is that people in rural communities, in cities and suburbs, anybody can benefit from solar energy. We see support from people across the political spectrum in our work. Setidaknya di Washington DC, program Solar for All memiliki sumber dana lain selain dari pemerintah federal, termasuk dana pemerintah kota. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa, limbah kaca menyumbang sekitar 2% dari total sampah di Kenya dan sebuah perusahaan lokal ini memanfaatkannya untuk menghasilkan produk kerajinan. Dengan menggunakan teknik tradisional meniup kaca, perusahaan ini langsung mendaur ulang kaca bekas menjadi berbagai karya seni seperti patung, gelas, piala, manik-manik, dan juga lainnya. Berikut informasinya. Di Kitengela Hut Glass di tepi Taman Nasional Nairobi, James Gashuki dan para pengrajin lainnya sibuk mendaur ulang limbah kaca menjadi produk warna-warni ini, memakai seni tradisional meniup kaca. We have wine glasses, we have tumblers, we have assorted vases, we have jugs, we have sculptures also, and for custom items we have dolls, which we use in making the furnitures and the panels. Kaca mencakup 2% dari limbah di Kenya menurut Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional Kenya. Menurut pemilik Kitengela Hut Glass Anson Cross, perusahaannya mendaur ulang sekitar setengah ton kaca per hari dengan total lebih dari 4.200 ton sejak perusahaan ini didirikan lebih dari 3 dekade lalu. Our mission was to place glass on the craft map of Kenya, and now we're working on doing that further afield. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan kaca bekas yang kemudian disortir berdasarkan warna, dibersihkan dan dibiarkan kering. Kaca yang sudah kering dimasukkan ke dalam tungku dan akan meleleh selama 1 malam pada suhu hampir 1.200 derajat Celcius. In the morning we have a big bath of molten glass that's like a bowl of soup, and from that we will gather and pull out the glass that we need, and the same honey principle, if you stick a spoon into honey and turn it and it pulls out a bit of honey, that's exactly what we're doing with the glass, except hotter and bigger. Then when you have that lump of stuff on the end of your blowpipe, that's when you start shaping and tooling and pulling and controlling it into whatever the object is that you want to make. Hasilnya adalah produk kaca berkiloan yang menarik klien lokal dan internasional. Pematung Kenya yang berbasis di Afrika Selatan Stanislaw Trebinski telah memamerkan karyanya di Amerika Serikat dan tempat lain. Ia bekerja sama dengan perajin Kitengela untuk membuat karya bagi pameran barunya. I think it allows people access to a very high-end product at a very affordable price. If you understand what goes into it, I certainly have benefited greatly from it. Pihak Kitengela Hut Glass mengatakan upaya mereka mengubah limbah menjadi sesuatu yang indah telah membuat lingkungan mendapatkan manfaatnya. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Pemirsa, ilmuwan di Kenya menyatakan bahwa mereka tengah meneliti ulat asal Afrika Barat yang mampu mengonsumsi dan juga mengurai plastik. Pakar menjelaskan bahwa ulat ini menghasilkan enzim yang berpotensi memecah limbah plastik. Meskipun aktivis lingkungan masih meragukan keefektifan penemuan tersebut. Evelyn Wambui dan ilmuwan lainnya sibuk melakukan penelitian di laboratorium di Pusat Fisiologi dan Ekologi Serangga Internasional atau ICP di Nairobi. Menurutnya mereka sedang mempelajari sejenis ulat yang bisa memakan dan mengurai plastik. This insect is going to be of help because we've identified first it can consume the plastic, especially the styrofoam. And 2, it has a group of bacteria that is helping in the plastic degradation process. Evelyn dan rekan ilmuwan Chrysanthus Mbitangga termasuk di antara 4 pakar ICP yang ikut menulis laporan di jurnal Nature September lalu.
The advantage with this insect is that it is native to Kenya and in Africa in general, compared to the other mealworm that has been described in other parts of the world, like the yellow mealworm. And so this makes us to have a home-based solution, and an insect that has adapted to our climatic environment has been able to survive and strive within the environment. Menurut program lingkungan PBB, polusi plastik adalah salah satu tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi dunia. Ada lebih dari 400 juta ton plastik yang diproduksi setiap tahun, namun kurang dari 10% yang didaur ulang. Para ilmuwan di ECP sedang mempelajari cara mengumpulkan bakteri yang hidup dalam usus cacing dan mencari tahu apakah bakteri itu bisa digunakan untuk mengelola sampah plastik. Those bacteria can be harnessed from the insect, and then we do a scale up of, produce millions and millions of these bacteria that can be used to degrade the polystyrene waste. Namun sejumlah aktivis lingkungan tidak yakin temuan ini akan menyelesaikan masalah sampah plastik. We've only found insects that only degrade a certain type of plastics, polystyrene, PET, and we have a lot of forms of plastics. So what of the other forms of plastics? And also, once these insects have eaten these plastics, what is the byproduct? We are not saying that it's a silver bullet, but what we are saying is that it could be an integrated approach in plastic management. If you can bring down plastic degradation by 30 to 50%, that would be a very huge impact in terms of waste management in the continent. Menurut Gerans, cara terbaik mengatasi masalah plastik adalah dengan mengurangi produksinya. So you have a lot of problematic and unnecessary plastics like the sachets, the PET bottles, which we really do not need, which like straws and the rest. We need to cut the production of those ones. Gerans mengatakan Kenya adalah salah satu dari 34 negara yang telah melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di Afrika. Sementara benua ini masih terus bergulat dengan masalah polusi plastik. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, menurut program lingkungan PBB, plastik menyumbang sekitar 10 hingga 12% dari total sampah padat di Kenya. Sebuah perusahaan teknologi di negara tersebut juga mendaur ulang plastik menjadi model 3D yang berguna dalam pendidikan mahasiswa arsitektur dan turut menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Model 3 dimensi ini dibuat dari sampah plastik daur ulang. Gambar 3 dimensi didesain dan diunggah ke dalam mesin yang kemudian mencetak model yang diinginkan. EcoPrints Generation, sebuah perusahaan di Mombasa, memproduksi model-model ini. Awalnya pelet plastik dipanaskan pada suhu yang stabil untuk menghasilkan filamen. Filamen kemudian dimasukkan ke dalam pencetak 3 dimensi untuk menghasilkan berbagai model. Permintaan untuk model ini terus meningkat, terutama di sektor pendidikan. Most of the people who have needed the use of the filament and the 3D printed products use them to teach and educate learners. It's a visual aid which is better as compared to just drawing a diagram on a blackboard or a whiteboard. And another industry which I've seen is people who do in manufacturing. They tend to test out their prototypes. So that is another use which we've been leveraging on as well. Kenya menghasilkan hampir 1 juta metrik ton sampah plastik setiap tahun menurut program manufaktur berkelanjutan dan pencemaran lingkungan yang dibantu oleh Organisasi Perdagangan dan Pembangunan PBB ANTEC. Hanya kurang dari 10% sampah yang didaur ulang dan sisanya berakhir di tumpukan sampah raksasa, di lautan, atau dibakar, sehingga melepaskan emisi berbahaya ke atmosfer. Gel Industries adalah salah satu dari sedikit perusahaan di Kenya yang mendaur ulang plastik. Perusahaan ini memproses sampah dengan memecahnya menjadi potongan kecil, kemudian membersihkan dan menyortirnya berdasarkan warna dan kualitas. Sebagian dari plastik ini dilebur dan dijadikan pelet yang digunakan untuk pencetakan 3 dimensi. Salah satu pelanggan utama EcoPrints adalah Kenya Coast National Polytechnic, sebuah perguruan tinggi di Mombasa. Mahasiswa arsitektur di sini memakai model 3 dimensi dari plastik daur ulang untuk membuat maket rumah dan fitur sekitarnya seperti pohon, mobil, dan orang. Model 3 dimensi ini membuat pengajaran menjadi lebih mudah bagi para dosen dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. The 3D models, it has really helped us as every time it comes in exam, it is really easily for you to remember what to do
and what you have been taught by the teacher. These 3D models has helped in creating the realities of what is done theoretically in class during the demonstration. It helps now in creating the reality. We can see the realities of cars, of landscapes, that is for trees, for persons, people who are living in a particular building when we do our design. Untuk saat ini, EcoPrint Generation hanya mencetak benda-benda berukuran kecil dan menengah. Tapi mereka sedang berencana untuk mencetak benda-benda yang lebih besar, seperti rumah yang bisa digunakan oleh para mahasiswa arsitektur bagi pendidikan mereka. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan daur ulang yang dipimpin oleh seorang perempuan di Goma, Republik Demokratik Kongo, ini berperan dalam mengatasi polusi plastik. Selain itu juga perusahaan ini turut membuka lapangan kerja bagi sejumlah pengungsi internal di negara tersebut. Irene Maroi adalah manajer di Resilience for Development Group atau RDG, sebuah bisnis milik perempuan yang mengubah sampah plastik menjadi bata pengerasan jalan yang ramah lingkungan. Perusahaan yang berpusat di Goma di Republik Demokratik Kongo ini menyediakan lapangan kerja bagi orang yang mengungsi akibat perang selama bertahun-tahun. Menurut Irene, fokusnya adalah para pengungsi internal, dengan harapan bisa mencegah mereka bergabung dengan kelompok bersenjata. Ici, à l'est de la RDC, quand j'ai constaté qu'il y a trop de jeunes qui sont partis dans des groupes armés, et vu qu'ils n'ont pas d'emploi, alors je me suis dit que moi aussi je peux contribuer et voir comment est-ce que je peux les encadrer. Et du coup, avec les problèmes de l'insécurité, lorsqu'il y avait commencé l'émigration des gens, je me suis dit que je dois maintenant récupérer certaines de ces femmes déplacées. Nous leur achetons les déchets qui sont collectés et ils ont quelque chose. Et grâce à ce travail, ces femmes parviennent à faire survivre leur famille. Menurut data PBB, hingga April tahun 2024, ada sekitar 6,8 juta pengungsi internal di Republik Demokratik Kongo. Ayah dari 7 anak ini adalah salah satunya. Ia menyatakan bersyukur atas pekerjaannya di RDG. Mungu amenisaidia, nimepata Mama Irene. Mama Irene amenifundisha kazi ya kutengeneza pave plastiki. Na pave plastiki, Mungu amenibariki, ninakuwa napata ile yangu ya le 15, ya le 30, inanisaidia. Kama siyapata msaada ya PAM, inanisaidia kulisha jamaa yangu mpaka vile. Perusahaan ini juga bertujuan untuk mengurangi sampah plastik. Selama hampir 3 tahun, balok beton yang diproduksi oleh RDG telah membantu membuat kota Goma menjadi lebih bersih. Dan juga sudah dipasang di lahan-lahan pribadi menurut salah seorang pelanggan. Nilipenda hii pave paske kwanza ni mada ya kwetu. Ni mada ya kwetu, nilipenda nipime kwanza kama ni pave ya namna gani. Na inatupermetre kumaliza buchafu mwingine paske ni mapave yanatengenezewa na madeshe ile mambalage machupa inaletaka buchafu mwingine. Me sa mtu anakamata ile conception ya kutumika ndani pave inatusaidia aussi kurendre ville iko propre. Ni pave za bien kabisa. Menurut tim Irene, mereka mendaur ulang sekitar 10 ton plastik setiap bulannya di Goma. Ia mengatakan ia mencapai 2 tujuan, yakni memerangi sampah plastik dan membantu orang yang mengungsi akibat perang menjadi lebih mandiri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia edisi kali ini. Saya Dewi Manik bersama dengan tim Sinpo Dunia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.